Salam, selamat petang buat semua jemaah yang hadir petang ini. Bertemu kembali di ruang ibadah ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kerana diberi kesihatan yang sangat baik, dapat bersama-sama memuji, menyembah pada minggu ini. Sebelum kita memulakan kebaktian kita petang ini, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang berada di syurga, terima kasih ya Bapa kerana Engkau sentiasa menyertai kami semasa kami berada di rumah-Mu ini. Dan aku mengucap syukur Tuhan kerana kami diberi kesihatan yang sangat baik. Kami sentiasa memuji Engkau ya Tuhan kerana Engkaulah Allah kami yang sentiasa menjaga dan melindungi keluarga kami. Terima kasih Tuhan kerana Engkaulah yang sentiasa memberi yang terbaik buat jemaah kami. Kami sentiasa merindu, bersekutu dan menyembah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Kebaktian kita petang ini yang diambil daripada Kitab Mazmur 119 ayat 9 hingga 16, dan kita membaca bergilir-gilir. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan kami menyimpang daripada segala perkara-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan agama-Mu kepada-Mu. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendaklah merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergema dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan berubah. Okay, sebelum kita memulakan pujian persembahan, saya akan pimpin kita di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami dapat berkumpul di sini ya Tuhan, walaupun secara kebaktian secara online ya Tuhan. Berkatilah kami di sini ya Tuhan, kuatilah jemaah-jemaah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami di sini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami dari dalam nama Tuhan Yesus. Hallelujah.
iman kami dan kepercayaan kami. Pada petang ini Tuhan, kami datang menyerahkan keluarga-keluarga kami di waktu PKP ini dan keadaan yang kami lalui pada hari ini. Kami berterima kasih karena Engkau memberikan harapan. Kami tidak khawatir, kami tidak merasa firman-Mu menyembah-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang tidak merasa apa-apa, kami doakan supaya mereka juga mencari Engkau. Kami doakan bagi anak-anak yang bersekolah, Tuhan tolong mereka. Walaupun sekolah mereka tidak secara jasmani, tetapi kami tahu Tuhan ada waktu dan Tuhan boleh menolong mereka. Berkati anak-anak kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan kami. Tuhan tolong kami. Yang membuat kebun Engkau berkati. Yang bekerja sendiri Engkau juga yang menolong. Yang bekerja dengan majikan tertentu, Tuhan Engkau juga memberkati mereka. Kami serahkan semua jemaat dan keluarga jemaat kami. Dan kami ingatkan gereja-gereja yang lain juga, Tuhan Engkau berkati mereka. Engkau bersama dengan mereka. Dan kami berdoa supaya kami menjadi terang dan garam kepada orang lain. Melalui perbuatan, melalui pemikiran, perkataan kami. Kami serahkan negara kami dalam tangan Tuhan. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu di atas negara kami. Keadaan penularan penyakit COVID-19 akan membawa kami mendekati Tuhan di dalam segala perkara, sehingga kami merasa tenang oleh karena kami tahu Tuhan memelihara kami. Kami serahkan pemimpin-pemimpin kami supaya mereka meletakkan kepentingan rakyat untuk ditangani di waktu keadaan yang tidak menentu ini. Kami doakan supaya motif-motif setiap mereka adalah kepada negara untuk ekonomi yang baik dan perpaduan antara bangsa. Kami doakan untuk perlindungan daripada-Mu atas segala perkara-perkara yang tidak berkenan. Tuhan, biarlah Engkau menurunkan balas kasihan-Mu kepada negara kami, supaya kami dipulihkan secara rohani dan secara hubungan kami dengan satu yang lain. Kami juga berdoa supaya bantuan-bantuan diberikan dengan sesama, tanpa melihat kepada bangsa, agama, dan latar belakang. Kami adalah rakyat yang sama di hadapan-Mu. Berkati negara kami dengan pemimpin yang jujur, pemimpin yang melihat rakyat yang utama di dalam memimpin negara ini. Kami juga berdoa untuk dunia pada hari ini. Keadaan-keadaan dunia yang tidak menentu, baik secara politik maupun secara ekonomi dan alam semesta. Kami mohon supaya Tuhan akan berkata kepada pemimpin dunia, supaya mereka tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang mencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan pada baru-baru ini kami mendengar di mana Presiden negara Haiti telah dibunuh. Tuhan, Engkau Allah yang menghiburkan setiap keluarga yang berduka cita, dan negara ini dapat diurus dengan baik. Dan kami juga berdoa menyerahkan negara-negara yang dilanda masalah keuangan, masalah ekonomi di Europe dan banyak negara yang telah tergugat. Tuhan, Engkau bersama dengan mereka. Katakan bahwa Engkau Tuhan yang sanggup menolong mereka. Kami serahkan mereka yang dilanda penularan penyakit COVID, karena ada varian yang baru. Tuhan, Engkau yang akan berkata, perlindungan hanya di dalam Engkau. Tuhan, kami serahkan kebaktian kami ke dalam tangan-Mu. Berkati kami Tuhan, dan kami siap untuk dilayani oleh Roh-Mu. Dan inilah doa kami di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mari kita menyebut doa Bapa bersama. Ya Bapa kami yang berada di surga, Engkau Allah yang Esa, semoga Engkau sembah dan hormati. Engkaulah Raja kami, semoga Engkau memerintah di bumi dan seperti di surga, kenapa ditaati. Berilah kami makanan yang kami perlukan pada hari ini.
Ampunkanlah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Jangan biarkan kami kehilangan iman ketika dicobai, tetapi selamatkanlah kami daripada kuasa si jahat. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Amin. Dan silakan duduk, dan kita ada beberapa pengumuman untuk disampaikan kepada jemaat kita. Dan kebaktian secara jasmani tidak diteruskan untuk masa ini oleh karena keadaan penyakit COVID yang masih lagi menular. Tetapi kebaktian dalam talian diadakan pada pukul 2 hingga pukul 4 petang, dan sila ambil masa untuk mendengar dan bersama-sama berbakti. Dan yang kedua adalah kelas pemimpin pendidikan Alkitab. Sila bersama-sama setiap hari Rabu kita belajar bersama-sama daripada Alkitab. Saya sangat didorong melalui pengajaran-pengajaran daripada Alkitab ini, walaupun dia hanya singkat, tetapi daripada firman Tuhan itu saya dapat belajar sesuatu yang membuat saya diteguhkan. Dan juga kelas renungan cerita Alkitab pada hari Kamis. Sila ambil masa bersama-sama untuk mendengar dan belajar, karena inilah obat yang terbaik untuk kita pada hari ini. Dan yang seterusnya adalah persekutuan doa pada setiap pagi Sabtu. Sila ambil hanya 30 menit, karena kalau kamu kerja jangan susah, karena kita mau mengambil masa untuk berdoa. Dan masa untuk berdoa yang lebihnya adalah secara pribadi, ya. Dan kuis Alkitab untuk kanak-kanak. Sila dorong anak-anak kita untuk belajar Alkitab. Dan juga drama sekolah minggu, kita berdoa supaya mereka guru-guru sekolah minggu semangat, jangan susah, walaupun bagaimana tetap kita memulai ini sepanjang hidup kita. Dan yang seterusnya kursus manual kalian. Minggu depan adalah yang terakhir. Kamu yang tetap setia itu akan diberikan satu sijil. Dan kursus yang seterusnya adalah pengalaman bersama dengan Allah. Saya sudah fungsi dalam kumpulan. Sila daftar. Itu hanya 12 minggu. 12 minggu kira-kira dalam 3 bulan. Sangat bagus, karena kamu diajar untuk tiap-tiap hari membuat renungan. Saya tahu kalau orang itu susah mau berdoa, susah mau itu, berarti secara pribadi dia tidak ada connection dengan Tuhan. Ini jelas. Kalau kita mau dia hidup, kita beda diri kita dengan firman Tuhan. Karena Facebook tidak akan membuat kamu tetap kuat dalam Tuhan, dalam keadaan yang sekarang. Itu sebenarnya saya dorong kita, jemaat kita, dengan firman Tuhan. Peluang ini kita tidak tahu, karena waktu segalanya akan berubah. Dan kelas Alkitab pemimpin, ini untuk saudara kita Ili dan Dr. Wong. Ini pun ada berapa bulan lagi, masih panjang lah. Malam ini itu hari Ahad, kelas mereka bermula surat Kolose. Dia surat Kolose banyak doktrin, secara doktrin teologi. Jadi dia banyak menyentuh tentang, tidak seperti surat Filipi yang kita belajar. Dan kelas renungan Alkitab melalui cerita Langham yang akan diadakan, sila ikut. Ini baiklah untuk kita, karena dari Indonesia mengajar kita. Jadi peluang, walaupun kamu tidak pergi ke Indonesia, ada peluang. Dan yang seterusnya konferensi community digital. Saya dorong anak-anak muda, karena ada satu sesi sana adalah untuk orang muda. Daftar diri, nanti kita gereja akan bayar untuk kamu. 20 ringgit itu ada baju dia orang akan beri dengan kamu. Tapi kalau kamu daftar, ikutlah. Jangan daftar lalu tidak ikut, nanti rugi. Kecuali lain tidak bagus, itu lain cerita. Karena saya lihat ini adalah melayani dalam talian. Ambil saja, karena dia ada 2 hari saja. Yang pertama pukul 8 malam hingga pukul 9.30. Dan yang kedua adalah pukul 10 pagi hingga 12.30 hari. Tidak panjang. Dan ini sangat bagus. Dan saya dorong supaya kita ikut. Dan yang seterusnya adalah kebaktian gabungan. Tidak tahu kita bergabung, tapi hanya
kita sendiri mungkin hanya saya sebut bergabung sajalah. Dan saya ada idea untuk kita untuk fungsi untuk kebaktian ini pada minggu depan. Dan mereka yang ready sila pakai baju itulah yang tak perlu penuh lah, jangan pakai keng-keng sangka kamu susah menggerak. Yang sederhana pakai itu, yang sederhana boleh kamu gerak, boleh. Kalau mau menari sendiri pakai nyanyi Tuhan boleh, jangan nyanyi dunia lah. Kamu teng-teng apa yang kamu dapat? Kamu pakai itu sampai nyanyi dunia, roh kudus tidak akan turun. Saya sekarang belajar mengenai hadirat Tuhan. Di dalam Keluaran, hadirat Tuhan tidak akan turun oleh karena pemain duniawi. Dia hanya turun bila kekudusan, karena dalam itu ada minyak urapan yang menguduskan. Jadi kita harus menguduskan. Katakan kita ini milik Tuhan. Dan saya memikirkan tadi supaya ada rekaman dari orang-orang tertentu mengenai pribumi, bagaimana Tuhan baik. Kalau kita buat satu mengucap syukur dan kita pencar dia dalam itu seingat macam itu. Dan untuk minggu depan mereka yang mengambil bagian yang kesaksian itu, saya pikir nanti kita akan bincang macam mana, dan kita akan buat satu bagian tertentu supaya kita dapat mengucap ataupun mengungsikan kasih Tuhan kepada mereka. Jadi siapkan untuk minggu depan untuk pribumi. Dan yang seterusnya adalah persembahan dan pemberian. Sila siapkan di rumah, ataupun juga kita boleh beri melalui Sarawak Pay, dan barcode-nya ada di dalam screen. Terima kasih, ini sudah pengumuman daripada saya. Sebelum kita memberi menyembah dan pada petang ini, marilah kita sama-sama berdoa, dan saya akan pimpin untuk kita berdoa. Ya Tuhan kami, sekali lagi aku mengucap syukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan karena memberi ruang ibadah ini untuk kami menyembah-Mu ya Tuhan. Engkau berkatilah kami sehingga selesai kebaktian kami pada petang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Dan seterusnya kita akan membawa lagu Walau Seribu Rebah. Tak pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski
Marilah kita beribadah, mendengar dan bertindak kepada firman Tuhan yang diambil dari Alkitab Yohanes bab 8 ayat 30 hingga 32. Pada masa itu Yesus berkata dengan demikian, banyak orang percaya kepadanya. Kemudian Yesus berkata, orang Yahudi percaya kepadanya, jika kamu taat kepada ajaranku, kamu benar-benar pengikutku. Kamu akan mengenal Allah. Kebenaran itu kamu akan dibebaskan. Inilah firman Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur karena Engkau Allah dan Tuhan di atas segalanya. Dan kami rindu untuk mendengar daripada firman-Mu. Berkatalah kepada kami dan kami siap. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini saya ingin membawa satu kata firman Tuhan yang katakan rema diriku, yaitu PKP. Jadi dalam bagian ini saya ingat kembali di dalam Yohanes bab 3 ayat 22 hingga 30 berkata, di antara murid Yesus, murid Yohanes dan orang-orang yang mengikut Yesus. Karena pada masa itu orang semakin banyak mengikut Yesus, lalu pengikut-pengikut Yohanes berkata kepada Yohanes, Guru, katanya, bahwa orang sekarang lebih banyak pergi kepada Yesus. Dan mereka memberitahu Yohanes bahwa orang sudah berubah pergi kepada Yesus dan murid kepada Yohanes menjadi berkurang. Namun waktu mereka melaporkan hal ini, Yohanes mengatakan tentang dirinya, apa yang sebenarnya dia lakukan. Karena di dalam ayat ini kita melihat bahwa Yohanes adalah diutus oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias atau penyelamat. Namun di dalam penantian, Yohanes harus melakukan banyak tugas-tugas yang tertentu bagi menyatakan bahwa Mesias akan datang. Dan sewaktu Yesus mulai pelayanannya dan mulai melakukan pekerjaan yang Allah telah berikan kepadanya, mulai pengikut Yohanes memiliki keraguan karena populariti Yesus semakin meningkat. Dan pengakuan Yohanes terhadap dirinya dan Yesus kita boleh lihat di dalam ayat ini. Dan pengakuan Yohanes terhadap dirinya dan Yesus sangat mengagumkan kita, bahwa dia tidak ataupun tergugah oleh karena keadaan yang sekarang dia lalui. Sebab dia tahu akan kedudukannya dan keberhasilannya di dalam pelayanannya dan tempat Yesus di dalam hidupnya secara pribadi. Dan ini yang membuat Yohanes tidak merasa tergugah. Yohanes menerima laporan pengikutnya bahwa mereka menemui Yohanes dan mengatakan apa yang terjadi. Katanya, Guru, orang yang bersamamu di seberang Yordan, yang tentang dia engkau telah bersaksi, lihatlah dia yang membaptis dan semua orang datang kepadanya. Kalau kita pada hari ini mungkin kita tergugat bila kita punya pengikut semakin kurang, memang kita akan merasa tergugat dan mungkin ada iri hati. Namun respon Yohanes terhadap laporan pengikutnya, Yohanes tidak ada rasa khawatir. Dia mendengar laporan pengikutnya bahwa orang lebih banyak mengikut Yesus, dan dia menggambarkan dirinya sebagai saksi, menjadi utusan yang bertugas mempersiapkan jalan bagi Mesias. Mesias adalah pengantin lelaki dan dia hanyalah sahabat pengantin lelaki. Karena pada hari akan datang, bila Yesus datang,
kita akan menjadi pengantin kepada Yesus dalam menurut firman Tuhan. Bukan pengantin secara dunia ini, tetapi pengantin yang maksudnya kita akan menjadi bersama dengan Tuhan Yesus. Dan respon Yohanes terhadap laporan pengikutnya ini, kita lihat bahwa dia katakan, seorang tidak dapat menerima sesuatu jika Allah tidak memberikannya. Yohanes berkata, bila mereka melaporkan bahwa orang makin banyak mengikuti Yesus, Yohanes kata dia, seorang tidak dapat menerima sesuatu jika Allah tidak memberikannya. Dan kedua, kami sendiri menjadi saksiku bahwa aku pernah berkata, aku bukan penyelamat yang diutus oleh Allah, tapi aku diutus terlebih dulu daripadanya. Dan yang seterusnya adalah Yohanes berkata, Yesus harus semakin besar dan sedangkan dia harus semakin kecil. Saudara, apakah rema dirimu pada hari ini? Saya mengambil perkataan PKP ini sebagai satu rema. Rema maksudnya adalah sesuatu keyakinan, pengalaman dan perasaan yang menguasai dirinya sendiri tentang sesuatu yang dimiliki oleh seorang pribadi. Rema adalah sesuatu yang keyakinan dalam dirimu untuk sesuatu. Jadi saudara, apakah remamu pada hari ini? Dan saya ambil perkataan PKP ini sebagai satu rema bagi diri kita yang kita harus amalkan di dalam hidup kita sesuai dengan pengakuan Yohanes Pembaptis. P adalah pikul salib Yesus setiap hari. Di dalam Lukas bab 9 ayat 23, katanya kepada mereka, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara, apakah yang dimaksudkan dengan pikul salib Yesus? Yesus mengingatkan setiap pengikutnya harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, mengalami penderitaan dan mengalami malu dan penghinaan karena Dia. Kita akan diolok karena salib menceritakan tentang penderitaan dan kesengsaraan. Apabila kita ikut Yesus, dunia tidak akan menyukai kita. Ini berarti bahwa setiap muridnya harus seperti Yesus yang mengalami berbagai penderitaan karena kesetiaannya kepada Tuhan. Apabila kita ikut Tuhan, banyak perkara yang harus kita lalui karena kita tidak lagi seperti mereka, mengikut rentak mereka. Orang berfoya-foya, kita tidak berfoya-foya dengan mereka. Orang membuat sesuatu yang untuk kepentingan diri mereka, kita membuat sesuatu untuk orang lain. Seperti yang kata saudara kita, mereka jarang memberi bantuan kepada jiran mereka. Itu yang Yesus mau. Kita harus memberi dan menolong orang yang bersama dengan kita. Dan dalam kehidupan kita, pikul salib, kita harus siap untuk melalui perkara-perkara yang sukar oleh karena iman kita. Mungkin kita tidak ada dapat apa-apa, kita apply tidak dapat apa-apa oleh karena kita berlainan. Namun jangan khawatir karena Tuhan itu bersama dengan kita. Pikul salib, kita harus menerima kenyataan dengan dunia yang tidak menyukai kita. Karena dalam Galatia bab 2 ayat 20, aku sudah disalibkan dengan Kristus. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang sekarang ini dihidupi dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan telah memberikan dirinya kepadaku. Kita harus memikul salib. Dan bukan meletakkan salib di belakang kita lalu kita pikul. Bukan maksudnya kita harus siap menderita oleh karena Yesus di dalam kita. Walaupun kita seakan rugi secara duniawi, namun
Yesus di dalam kita yang akan memberikan jaminan masa depan kita. Dan yang kedua, K adalah Kristus dasar kekuatan kita pada hari ini. Dalam Filipi bab 4 ayat 13, aku dapat menghadapi semua itu melalui Kristus sebab Dia memberikan kekuatan kepadaku. Mengapa Kristus menjadi kekuatan bagi kita pada hari ini? Bukan uang, bukan harta, bukan kepandaian kamu, bukan kekuatan kamu, tetapi Kristus yang menjadi kekuatan kita. Mengapa saudara? Seperti yang terjadi pada hari ini, kalau kita melihat penyakit COVID-19, kamu ada uang pun tidak dapat katakan saya tidak mau kena, karena uang itu, COVID tidak kenal uang. Kalau kamu kena, kenalah. Dan ini yang kita harus ingat, bahwa kekuatan kita adalah Tuhan. Mengapa saudara? Sebab dalam Efesus bab 12, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintahan, penguasa-penguasa dan kekuatan dunia kegelapan ini, melawan kekuatan roh daripada si jahat yang di langit. Kita lawan kuasa iblis. Kita bukan melawan manusia. Jadi itu sebenarnya rema kita adalah harus kita bina kekuatan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, P adalah pegang erat kebenaran firman Tuhan. Kita harus pegang erat dengan kebenaran firman Tuhan. Yohanes bab 8 ayat 32 berkata, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan membebaskan kamu. Karena di dalam kita menghadapi tekanan ataupun ketidakmenentuan, di waktu kita mau melakukan sesuatu dan kita tidak dapat mencapaikannya, namun apabila firman Tuhan dalam kita akan tenang, karena kita tahu Tuhan tahu waktu yang terbaik bagi saya dan saudara. Mazmur bab 19 ayat 8 hingga 9. Hukum Taurat Tuhan benar yang membuat orang bahagia. Untuk mengalami kebahagiaan dalam hati kita, firman Tuhan inilah yang menolong kita. Itu sebenarnya kita dengan firman Tuhan banyak, supaya kita tetap tenang, supaya kita tidak akan ikut musim. Kalau waktu ini kita kuat, semangat, minggu depan tidak ada. Dan kalau kita yang pertama pikul salib, kita siap, kita tahu mana yang terutama. Dan K itu dasar kekuatan kita bukan dunia ini, dasar kekuatan kita Yesus. Dan P yang seterusnya adalah firman Tuhan kebenaran itu. Karena perintah Tuhan itu baik, yang memperlihatkan cara hidup yang benar kepada orang. Dan hukum Tuhan itu benar dan menggembirakan hati. Perintah Tuhan itu adil, memberikan pengertian, dan Dia akan menolong kita. Mengapa berpegang erat pada kebenaran firman Tuhan itu sangat penting bagi kita? Pertama, sebab melalui sentuhan yang dilakukan oleh firman Tuhan secara pribadi dan bekerja di dalam diri kita akan menyebab kita tidak mudah terpengaruh oleh keadaan di sekitar kita. Apabila dia menyentuh hati kita, itu sebenarnya kita perlu renungan setiap pagi. Kita boleh duduk diam seperti Maria, pandai duduk diam sepanjang mendengar, dan kita tidak akan gerak sana gerak sini. Kita boleh duduk diam dengar seperti Maria yang kita belajar minggu lalu. Saya puji Tuhan juga, Tuhan ajar saya dari dulu. Kalau saya dalam kebaktian, Tuhan itu baiklah, karena masa saya kecil kami biasanya duduk dengan ibu bapak. Kursi kami adalah panjang, dia panjang. Sini tidak, kalau di Anglican, di Roman Katolik dia pakai itu. Kami duduk sana sepanjang kebaktian. Saya tidak pernah pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Duduk sampai habis. Dan saya diajar oleh Tuhan melalui ini. Bila saya pergi kebaktian juga, saya duduk sana, duduk walaupun tidak begitu itu, duduk sampai habis. Bila saya lihat anak saya juga, itu mungkin itulah yang harus diajarkan.
Saya lihat juga anak saya, kami pergi kebaktian, kalau dia duduk sudah sana, dia duduk sana, tidak akan jalan sampai habis. Saya kata ini satu yang baik, karena ini mendengar seperti Maria. Minggu lepas kita belajar mengenai Maria duduk di kaki Yesus. Mengapa bila kita dengar firman Tuhan ini sangat menolong saya secara pribadi, sangat ditolong oleh firman Tuhan. Waktu saya merasa tertekan, waktu saya merasa tidak ada orang seperti ini dan begitu dalam pelayanan, kan ada yang timbul tenggelam dalam pelayanan, ada yang hari ini semangat, besok lusa kadang-kadang tidak itu. Tapi bila saya ada firman Tuhan ini, saya dikuatkan, saya tidak khawatir karena firman Tuhan. Kalau tidak ada firman Tuhan, mungkin saya akan tidak mau lagi. Kadang-kadang kelas kami di City Mall, di Sentosa sewa kelas, satu orang saja yang ikut kelas. Tapi saya tetap mengajar. Karena mengapa saya kata begitu? Karena firman Tuhan, satu jiwa itu cukup untuk dilayani. Jangan ingat besar saja. Karena saya selalu ingat peluang untuk melayani. Karena saya tidak tahu berapa lama saya akan hidup. Itu sebenarnya semangat. Jangan semadi-dadai mau melayani. Saya selalu katakan jangan semadi-dadai melayani. Semadi-dadai datang hanya macam tu, hanya untuk memenuhi slot kebaktian. Buat sesuatu yang betul-betul, karena ini peluang melayani. Dan kita tidak tahu berapa lama kita akan diberikan peluang seperti ini. Jadi pegang erat kepada firman Tuhan, dan itu yang buat kamu semangat dan yakin bahwa Tuhan boleh pakai kita. Karena dalam pelayanan Tuhan tidak melihat kepada latar belakang. Dia tidak lihat kepada bentuk badan kamu, kulit kamu putih atau hitam, tinggi pendek, tidak Tuhan tengok, karena dia tengok hati kita. Jadi sebab mengapa kita harus pegang erat pada kebenaran firman Tuhan? Karena sebab melalui sentuhan yang dilakukan oleh firman-Nya secara pribadi dan bekerja dalam hidup kita akan menyebab jiwa kita tetap segar dan hati kita tetap bersukacita. Kita tetap bersukacita dan segar, tidak ikut musim. Karena mengapa firman Tuhan itu dalam hati kita. Dan yang ketiga saudara, sebab melalui sentuhan yang dilakukan oleh firman Tuhan secara pribadi dan bekerja dalam hati diri kita akan menyebab kita sadar akan dosa dan mengerti bagaimana kita harus hidup. Kalau tidak, kita tidak akan tahu. Tadi dalam bacaan kita bagaimana orang muda dapat hidup kudus. Dia kata dengan merenung firman Tuhan, menjaganya dengan firman Tuhan. Jadi saudara, firman Tuhan bekerja dalam hubungan kita dengan Tuhan. Oleh itu kita harus mempelajari dan memegang teguh pada firman Tuhan, seperti yang diteladankan oleh Daud. Baca dan renung, apply. Di dalam firman-Nya Allah menyatakan dirinya kita dengan jelas, sifatnya yang sempurna, tak berubah, dapat murni dan suci dinyatakan. Jadi saudara, apakah rema diri kita hari ini? Pertama, pikul salib Yesus setiap hari. Baik senang, baik susah, baik waktu itu jahat, tidak, pikul salib. Seperti ikut kelas juga, kadang-kadang saya dalam beberapa masa ini, karena lain di rumah saya tidak begitu, saya pakai handphone saya. Tiap bulan saya harus bayar 160 lebih, karena saya harus pakai data saya dan karena kelas banyak. Saya kata ikut pikul salib, memang itulah, tidak boleh kata tidak kalau kita mau pikul salib, karena kita harus menghadapi semua itu. Dan saya juga harus percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Walaupun banyak orang bendera putih sana sini, tapi saya tidak ada, di rumah saya tidak pernah kosong, tidak ada makanan, semua ada makanan sayur sana. Itu juga penting. Sekarang saya menanam sayur, saya percaya satu hari nanti
Tuhan memberkati, saya juga memberkati orang. Itu tujuan saya, supaya saya dapat juga memberikan kepada orang lain. Dan sangat bersyukur karena Tuhan itu beri tanah untuk pakai, dan saya mau pakai itu untuk melayani. Dan walaupun ada satu orang yang kata saya bawa pergi kerja, dia kata pastor takut hitam. Ayo, ya ini sangat bahaya. Bapak saya berkata, saya selalu ingat. Ini saya beri kepada kita hari itu, ingat orang tua apa perkataan. Bapak saya selalu kata, kalau tangan kamu tidak ada apa nama ini, kamu panggil dipul. Ya. Kalau kamu tidak ada ini, kamu tidak boleh makan. Ya, inilah tandanya bahwa kamu bekerja dan kamu layak makan. Saudara Eli selalu sebut dalam 2 Tesalonika, kalau tidak mau kerja jangan makan. Selagi tangan kita bergerak, Tuhan pasti memberkati tangan kita. Itu keyakinan saya. Dan kedua, kekuatan kita adalah Yesus. Jangan ambil jalan lain. Itu sebenarnya nyanyian sangat penting. Kekuatan kita adalah dalam Kristus. Tidak ada lain. Kamu banyak uang pun kalau sakit itu datang saudara, uang kamu pun tidak dapat itu. Saya punya anak buah, saya pergi antar dia, ambil dia di hospital. Anak buah saya, dia kata, uncle ada satu perempuan, dia punya uang habis sudah uncle, tidak ada lagi, tapi sakit, masih sakit, dan tidak tahu macam mana dia mau bayar yang lebih itu, kata dia. Dulu banyak uang, tapi karena sakit itu semua uang dia sudah habis. Dan bila saya ingat ini, saudara, Yesus kita perlu, kekuatan kita dengan Yesus. Ini yang sangat penting. Kalau kita tidak ada uang, kita sakit, lebih teruk lagi, Pak. Jadi itu sebenarnya kita perlu Yesus. Waktu kita susah ini, kita perlu Yesus. Apalagi waktu kita senang, perlu Yesus. Dan yang ketiga, pegang erat pada kebenaran firman Tuhan. Pegang erat firman Tuhan. Saya suka dengan nyanyian rohani. Saya suka dengan apa ayat itu saya tulis. Dan kongsi saja. Jangan susah. Firman Tuhan itu untuk semua. Cerita apa yang jangan copy orang lain. Kamu baca dan kamu disentuh dengan satu bagian, seperti yang kita belajar kelas renungan cerita Alkitab itu. Bagian mana yang menyentuh kamu? Kamu ambil saja, jangan copy. Kalau kamu copy cerita orang, sebenarnya itu tidak menyentuh kamu, karena kamu ambil orang lain punya itu. Seperti kata saya, selalu waktu saya bersekolah, saya pakai istilah ini. Kalau kamu mau menjelaskan rasa musangking, durian musangking, kamu harus apa? Makan. Kalau kamu tidak pernah makan musangking, lalu kamu cerita dengan Dr. Wong musangking, betul boleh di Indonesia. Wah, bagaimana hidupnya? Tuhan itu luar biasa. Dan ahli-ahli sukan yang berjaya menceritakan bagaimana Tuhan menolong mereka. Jadi dalam hati saya, bila saya ingat ini, kalau Tuhan tolong mereka, Tuhan juga tolong kita. Karena mereka juga manusia seperti saudara dan saya. Kalau mereka percaya dalam hidup mereka, kamu juga boleh percaya. Sebab Tuhan yang sama. Yesus kata, akulah Yesus yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan mari kita sama-sama berdiri, kita katakan kepada Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Kita harus membuat Yesus yang terutama. Dialah kekuatan kita. Dialah segalanya. Karena tidak ada lain. Hallelujah.
mau mengutamakan Engkau dalam hidup kami, karena kami tahu hanya Engkau yang dapat menolong kami di dalam keadaan yang tidak menentu pada hari ini. Tuhan, berilah kami kekuatan dan sentiasa memikul salib-Mu, sentiasa meletakkan kekuatan kami hanya di dalam-Mu, dan berpegang erat kepada firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah dan di tempat lain. Biarlah berkat kasih-Mu Tuhan dan anugerah-Mu akan berlimpah-limpah. Sukacita yang sentiasa mancar dalam hati kami akan membimbing dan memimpin kami, dan Roh-Mu akan menguatkan kami, menolong kami. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. Seterusnya untuk sesi doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kerana kami telah diberi kesempatan untuk bersama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami ingin berdoa Tuhan, dan kami ingin memuji nama Engkau Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Doa yang pertama, kita akan berdoa untuk kesyukuran yang diambil daripada Mazmur bab 35 ayat 18. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Doa kerana masih diberikan nafas baru dan masih sehat, masih diberikan keperluan seperti makanan, minuman dan tempat tinggal. Kita berdoa kerana kita masih berkesempatan memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil masa beberapa minit untuk berdoa. Seterusnya, doa pengampunan dosa yang diambil daripada Kolose bab 3 ayat 13. Hendaklah kamu saling bersabar dan saling mengampuni apabila ada yang menaruh dendam terhadap orang lain. Kamu harus saling mengampuni sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kamu. Doa untuk mengampuni dosa yang secara sengaja dan tidak sengaja. Mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita, dan berdoa untuk kedamaian hati kita. Mari kita berdoa. Seterusnya kita berdoa untuk pemimpin gereja kita dan gereja-gereja lain juga di seluruh dunia. 1 Timotius bab 3 ayat 5. Jika seseorang tidak tahu mengurus rumah tangganya sendiri, bagaimanakah dia dapat mengurus jemaah Allah? Kita berdoa untuk setiap pemimpin gereja supaya menjadi pemimpin yang baik dan suci. Kita berdoa supaya pimpinan Tuhan sentiasa beserta dengan pemimpin-pemimpin kita seperti pastor dan yang lain-lain. Kita berdoa agar kekuatan dan kebijaksanaan dari Tuhan senantiasa bersama dengan mereka.
Kita berdoa untuk jemaah gereja. Mazmur bab 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita berdoa untuk jemaah supaya sentiasa setia dan berharap kepada Tuhan. Doa untuk kesehatan dan perlindungan Tuhan supaya sentiasa beserta. Dan berdoa supaya jemaah menjadi terang dan garam dunia. Seterusnya kita berdoa untuk negeri Sarawak, negara Malaysia dan seluruh dunia. 1 Yohanes bab 2 ayat 17. Dunia dan segala sesuatu di dunia yang diingini oleh manusia tidak kekal, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Kita berdoa untuk kebebasan daripada penyakit COVID-19. Kita berdoa untuk keberkesanan vaksin yang telah diberikan, dan juga kita berdoa untuk pemulihan ekonomi di setiap negara yang terjejas akibat oleh COVID-19. Dan doa yang terakhir yang paling penting adalah doa untuk diri kita sendiri. Kolose bab 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita berdoa untuk supaya kita sentiasa setia kepada Tuhan, supaya kita menjadi terang dan garam dunia dan sekeliling kita. Kita berdoa agar kesehatan dan tenaga yang baik, supaya dapat memuji Tuhan dengan bersemangat hari demi hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk diri kami sendiri ya Tuhan, agar kami menjadi terang dan garam ya Tuhan. Allah Jesus, kami tahu bahwa hari-hari yang jahat ini Tuhan, kami berikan kami kesabaran hati dan baik Yesus Sekian saja sesi doa kita. Semoga roh Tuhan bersama dengan kita setiap hari. Tuhan memberkati. Selesai sudah kebaktian kita petang ini. Tuhan memberkati kita semua.